mendengarkan diri kita. Handphonenya belum di silent, boleh di silent dulu supaya kita bisa fokus beribadah pada Tuhan. Tepat hari ini kita merayakan hari Pentakosta ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang lupa. Hari Pentakosta hari di mana Roh Kudus turun ke atas kita. Saya percaya dalam hati kita semua pasti ada Roh Kudus, amin. Dia yang memberi penghiburan, dia senantiasa memimpin jalan-jalan dan langkah-langkah kita. Mari kita naikkan pujian ini, Come Holy Spirit, Fall on Me Now. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. Urapi kami Tuhan. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Drawing me closer to you, I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Anoint me, Lord, with Spirit and truth. Bapak Ibu Saudara boleh berdiri bersama. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita katakan, datanglah Roh Kudus, penuhi kami. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Sekali lagi katakan, Come Holy Spirit. Holy Spirit, fall on me now. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Come in your heart. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to
Benar Tuhan, kami akan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, kalau ada hari ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah hari ini, itu juga karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada selesainya Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, urapi setiap kami Tuhan, supaya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, mari semua yang percaya berkata amin. Shalom, sekali lagi shalom. Ada gerakan rohani di tempat ini, amin. Amin. Boleh kasih tos ke kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita naikkan pujian ini. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Boleh sambil goyang ya Bapak Ibu ya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara,
Biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita tenangkan diri kita sejenak. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa dari sini. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang tolong kami. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk menyambut firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan gak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Kau yang tahu hati kami Tuhan, Kau yang tahu isi hati kami. Bagikan tanah kering yang merindukan air Tuhan. Begitulah jiwa kami haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering.
di dalam kehidupan kami. Karena memang Allah tidak pernah ingin meninggalkan anak-anaknya menjadi yatim piatu. Yesus telah mengirimkan Roh Kudus itu buat kami semua. Roh menghibur, Roh penolong, Roh penuntun bagi setiap anak-anaknya. Karena itu Bapa, kalau di pagi hari ini kami beribadah untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus kepada para rasul, biarlah ini juga mengingatkan kami bahwa betapa Tuhan Yesus begitu sayang kepada kami. Dan saat ini kami ingin belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu tentang Roh Kudus, tentang Roh Allah itu. Ajar kami untuk bisa mengerti, supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan lebih yakin lagi bahwa hidup kami dipimpin dan dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Ya Allah Roh Kudus, kami minta sekali lagi, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami, dan urapi juga hamba-Mu ini. Biar saat ini kami boleh berbicara, hamba boleh menyampaikan hanya isi hati Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami menteraikan doa ini. Mari kita boleh katakan bersama, amin. Shalom saudara. Saudara, hari ini hari Pentakosta ya. Kita merayakan turunnya Roh Kudus atas para rasul. Untuk itu saya ajak saudara kembali buka kitab Para Rasul 2. Kita akan baca ayat 1 sampai 13. Sekalipun kita udah tahu peristiwa tentang turunnya Roh Kudus atas para rasul, tapi nggak ada salahnya kalau kita baca sekali lagi. Karena dari peristiwa inilah banyak hal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca secara bergantian ya. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap ya. Sudah ketemu. Perikop ini berjudul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika itu berkerumunlah banyak, mereka bingung karena mereka mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka kata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di masyarakat. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Panfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirim, datang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berdoa kepada Allah. Apakah artinya? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Amin. Saudara, peristiwa Pentakosta ini
mau nggak mau adalah peristiwa yang mengherankan. Mau nggak mau ini satu peristiwa yang kalau saat itu orang-orang yang hadir di situ sungguh mencengangkan. Bahkan kalau kita pun saat itu berada di situ, kita pun pasti akan tercengang-cengang dan kaget. Karena dalam suasana tenang, dalam suasana nggak ada apa-apanya, tiba-tiba ada tiupan angin besar, suara angin besar, dan turun dari langit seperti lidah-lidah api. Dan lidah-lidah api menghinggapi semua orang yang ada di situ. Semua orang yang ada di situ itu adalah para rasul, orang-orang yang percaya. Karena memang Yesus berikan Roh Kudus itu hanya bagi orang-orang yang percaya. Dan saat itu yang ada di lantai atas itu para rasul. Ketika para rasul dihinggapi oleh Roh Kudus itu, mereka langsung bicara semua. Mereka semua langsung bicara. Bicaranya apa? Tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Yesus lakukan. Berbicara tentang hal-hal kebesaran dan kemuliaan Allah. Mereka bicara seperti itu, tapi mereka bicara, anehnya orang-orang yang hadir di sana itu bukan orang dari Galilea aja, dari Yerusalem, bukan, tapi ada penganut orang-orang Yahudi yang balik dari negeri-negeri lain di mana mereka tinggal, disebutkan dari Mesopotamia, Kapadokia, dari Elam, dari Libya, dari semua negara, dari Asia, dari pendatang dari Roma. Semua mereka bisa ngerti, bisa dengar. Padahal rasul itu bicara dalam bahasa mereka, bahasa Galilea. Mereka bisa dengar. Makanya mereka bilang, apa yang terjadi? Kok para rasul bisa berkata seperti itu? Dan inilah Roh Kudus datang. Ini salah satu pemberian dari Roh Kudus, karunia dari Roh Kudus. Mereka bisa berbahasa roh asing. Nanti saya akan bahas tentang bahasa roh asing. Dan ini kedatangan Roh Kudus pertama kali ini merupakan satu terobosan besar yang terus berlanjut sampai saat ini. Saudara, yang ingin saya sampaikan saat ini adalah kita akan coba melihat dari kedatangan Roh Kudus itu kepada para rasul, dari peristiwa yang terjadi, ada banyak hal yang bisa kita mengerti, kita pungut, dan kita coba simpulkan. Hal pertama, saudara, kedatangan Roh Kudus itu kepada para rasul itu membuktikan bahwa Yesus itu selalu menepati janjinya. Bahwa Yesus itu selalu menepati janjinya. Taunya dari mana? Taunya sebelum Roh Kudus itu datang, itu udah 2 kali. Yesus 2 kali memberitakan ini, mengatakan ini kepada murid-muridnya. Pertama, yang waktu Yesus pertama kali bicara tentang Roh Kudus itu, ketika Yesus masih hidup. Ketika Yesus masih hidup, dan itu ada di saat-saat terakhir, saat-saat selesai Last Supper, perjamuan akhir, Yesus makan. Di situ antara murid-muridnya dan Yesus masih sempat berbicara mengenai banyak hal lah, nasihat-nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan aja dari Yohanes. Itu adanya di Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Temanya, perikopnya berjudul begini. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, kata Yesus nih. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima itu, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini janji Yesus yang pertama. Waktu Yesus masih hidup, habis makan bersama-sama dengan muridnya, di saat makan terakhir, perjamuan kudus yang terakhir, perjamuan makan malam yang terakhir yang Yesus lakukan, Yesus
udah menjanjikan ini. Ini janji Yesus yang pertama. Lalu janji Yesus yang kedua adalah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita lihat di Lukas, di Injil Lukas. Lukas 24 ayat 49. Peristiwa ini, dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus berkata sekali lagi, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa itu. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yang Yesus bicarakan ini adalah tentang Roh Kudus, tentang kedatangan Roh Kudus. Jadi dari dua perkataan Yesus ini, dua janji Yesus ini, dan dari dua janji Yesus ini semuanya tergenapi pada hari raya Pentakosta. Ini saya katakan bahwa Yesus selalu menepati janji. Janji Yesus itu adalah firman. Firman Yesus itu banyak sekali dalam Alkitab. Di dalam kehidupan Yesus itu banyak berkata-kata, banyak tentang menasihatkan, banyak memberikan janji-janji kepada mereka semua, kepada orang-orang yang mengikuti Dia. Dan khususnya sekarang ini janji itu ada bagi kita. Karena itu hidup kita jangan pernah takut kalau kita ini berjalan seorang diri. Kalau kita ini menghadapi masalah, kita menghadapi kesusahan, kita bingung untuk mengambil satu keputusan, atau bingung di dalam menghadapi hidup ini, kita sama Yesus, tanya sama Yesus. Karena Yesus sudah berjanji. Yesus janji, mintalah maka kau akan mendapatkan, carilah kau akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Ini Yesus mengajarkan ini dalam ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya itu tentang berdoa. Masa sih kalau karena kau meminta, karena kau mencari maka kau menemukan, karena kau meminta maka kau mendapatkan, karena kau mengetuk pintu maka pintu itu akan dibukakan. Masa seorang papa dunia itu nggak mungkin memberikan memberikan ular pada anak yang minta roti. Nggak mungkin. Yesus katakan itu, apalagi Bapa yang di surga. Ini semua menunjukkan bahwa Bapa itu ngerti kehidupan kita, Bapa itu ngerti kebutuhan kita. Kalau kita ada dalam kesusahan, kita dalam kesesakan, cari Yesus, cari Tuhan minta, maka firman-Nya akan digenapi. Mari, kamu kemari. Datanglah kamu hai yang bertiga sudah berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Yesus yang katakan loh. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan yang Yesus katakan sendiri. Sudah datang. Saudara, kalau saudara mengalami kesesakan, saudara mengalami kesulitan, datang saudara ke Tuhan. Datang. Lihat apa yang Tuhan berbuat. Saya berkali-kali selalu percaya akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini berkali-kali digenapi dalam kehidupan saya. Benar saudara, apalagi 2-3 tahun belakangan ini, saya serasa lagi jalan di padang pasir, saya serasa lagi berjalan di dalam kegelapan. Usaha bisnis saya udah merosot tajam sejak pandemi, itu serasa begitu kering. Belum lagi kesehatan saya yang mengganggu, yang tiba-tiba saya harus cuci darah. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan nggak pernah bohong dengan janjinya. Tuhan nggak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau orang bilang, kalau Tuhan nggak pernah ingkar janji, ngapain kamu mesti cuci darah, Wi? Saya bilang, saya cuci darah itu karena Tuhan sayang sama saya. Karena Tuhan menggenapi janjinya kepada saya. Karena apa?
ketika itu kondisi saya lagi nggak bagus. Semua hasil lab saya semuanya merah. Dan hasil saya itu sebenarnya begitu berbahaya. Karena saya bisa pingsan mendadak, saya bisa kena serangan jantung mendadak, bahkan saya bisa check out mendadak. Saya nggak tahu kondisi saya seperti itu, karena badan saya waktu saat itu keracunan. Tapi ada aja cara Tuhan, jalan Tuhan memberitahu saya. Dan itu bukan satu bukti bahwa Tuhan sayang kepada saya, bahwa janji Tuhan memelihara anak-anaknya itu ada. Dan akhirnya begitu ketahuan, saya cuci darah. Dan saya ucap syukur. Tiap kali cuci darah, saya bilang, Tuhan kasih. Ini bukti kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Ini saya tahu, saya cuci darah karena Tuhan sayang saya. Tuhan mau memelihara hidup saya. Supaya Tuhan berikan waktu lebih lagi, supaya saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Ini yang Tuhan lakukan. Karena itu, saudara jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Dalam bisnis saya, dalam usaha saya berapa kali menemui jalan buntu. Bahkan ditipu orang sana sini, tipu orang sana sini. Sampai kredit bank saya macet. Bahkan saya itu boleh dibilang udah tenggelam dah. Udah nggak mungkin saya bisa beresin urusan kredit bank ini. Yang saya lakukan apa? Saya cuma nangis. Saya cuma bilang, Tuhan, di depan saya ini nggak ada jalan, Tuhan. Nggak ada jalan sama sekali, Tuhan. Tapi saya tahu, saya percaya saya punya Tuhan yang hidup. Kalau memang Tuhan izinkan ini nggak ada jalan buat saya akan tetap mengucap syukur dan terima kasih, menerima segala apa adanya yang akan saya hadapi. Tapi saya percaya, kalau Tuhan nggak mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup saya, Tuhan pasti buka jalan buat saya. Saudara tahu, sampai detik terakhir, begitu kusut, begitu sulit, nggak ada sama sekali. Saya udah nggak tahu gimana untuk berbuat. Tiba-tiba esok harinya itu jalan terbuka begitu aja. So simple sekali. Dan yang nggak pernah saya pikirin, dan Tuhan tunjukkan begitu aja. Dan begitu, plong aja. Selesai seketika, saudara. Saya nggak bisa menceritakan secara detail tentang apa yang saya hadapi waktu itu. Nggak bisa. Tapi ini yang Tuhan lakukan, beres. Makanya saya bilang, jangan ragukan janji Tuhan. Sekalipun kamu sulit, kamu nggak ada jalan sama sekali, jangan ragukan. Sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang mau dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Ada jalan nggak? Nggak ada jalan sama sekali. Tapi dia bilang, kalau Tuhan yang saya sembah mampu menolong saya akan lepas. Tapi kalau enggak pun, enggak menolong saya, enggak apa-apa, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terjadi apa? Di saat detik-detik terakhir, itu mujizat Tuhan yang tak kelihatan. Saudara ingat, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah harapan sampai terakhir di hidup saudara. Jangan. Karena di terakhir hidup saudara itu, di terakhir kalau orang bilang titik nadir itu, Tuhan bertindak luar biasa. Benar. Terakhir ini kemarin, saya ketipu. Sekali lagi ketipu dan dapetin proyek. Proyek ini juga udah keluar jalan, di-cut. Tiba-tiba di-cut. Mau terima SPK, di-cut. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Benar-benar nggak ada jalan. Saya berdoa lagi sama Tuhan dan cuma bilang, tetap ucap syukur Tuhan. Saya nggak mau pusing Tuhan. Saya cuma minta damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan tuh turun dalam diri saya. Saya percaya
kalau Tuhan memberikan pekerjaan ini buat saya, pasti terbuka tuh pintu. Itu tembok yang mengalami pasti roboh, saya bilang. Saya nggak mau menyerah. Saya cuma percaya Tuhan. Tapi benar, sampai detik terakhir itu pintu terbuka, itu tembok rubuh dengan cara yang ajaib. Lihat saudara, lihat, Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Jangan pernah saudara berpikir nggak pernah ada jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku ikut selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kedatangan Roh Kudus membuktikan bahwa janji Tuhan nggak pernah ada yang nggak digenapi. Percaya, semua firman Tuhan itu adalah janji Tuhan. Saudara boleh klaim pada Tuhan dan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Itu adalah hal yang pertama yang kita bisa mengerti dari kedatangan Roh Kudus. Lalu kedatangan Roh Kudus pada peristiwa Pentakosta yang kedua yang saya dapatkan adalah kehadiran Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada anak-anak Tuhan. Kedatangan Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada diri kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kita lihat kan tadi, waktu sebelum peristiwa Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, lihat murid-murid Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka takut. Waktu Yesus habis ditangkap, Yesus disalib, mereka takut, semuanya diam di kamar atas loteng. Jadi pengecut. Petrus yang tadinya garang, yang tadinya waduh paling berani, semua pengecut, jadi takut. Tapi ketika Roh Kudus itu datang, lihat, mereka langsung berapi-api semua. Begitu dipenuhi oleh Roh Kudus itu, mereka langsung berapi-api, mereka langsung bicara. Dan mereka itu berbicara tentang apa? Tentang kemuliaan Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang Yesus, tentang nubuatan Yesus, segala hal tentang, pokoknya tentang Allah, tentang Yesus, tentang Tuhan, segala kemuliaannya. Mereka bicara tentang itu, begitu berani, begitu hebat. Bahkan saat itu sampai Rasul Petrus kayak kita langsung berdiri, dia berbicara dengan lantang, dengan keras. Di perikop berikutnya ada, dengan keras langsung berbicara tentang Yesus Kristus, tentang nubuatan Yesus. Sampai saat itu selesai dia bicara, 3.000 orang lebih menerima Yesus Kristus. Kedatangan Roh Kudus itu memberikan keberanian kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya untuk bersaksi tentang kemuliaan. Sampai dikatakan orang-orang yang dari negeri-negeri asing bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Itu hadiah pertama, istilahnya kalau saya mengatakannya seperti hadiah pertama yang Roh Kudus berikan kepada anak-anak Tuhan, kepada para rasul saat itu. Hadiah bahasa roh. Siapa di sini yang bisa berbahasa roh? Ada? Nggak ada ya? Ibu bisa, ya puji Tuhan, ibu dapat anugerah karunia berbahasa roh. Saya aja enggak. Ini yang berbahasa roh saya akan bahas sedikit. Bahasa roh itu, kalau setelah saya baca dalam Alkitab, itu saya bisa kategorikan dalam dua hal. Bahasa roh. Bahasa roh yang pertama adalah bahasa roh yang Roh Kudus berikan dalam bentuk bahasa-bahasa asing. Seperti bahasa asing ya.
seperti apa yang terjadi pada diri para rasul, yang langsung semuanya bisa bicara pakai bahasa itu, bahasa ini, bahasa Elam, bahasa Mesopotamia, bahasa Kapadokia, bahasa Romawi, bahasa Asia. Itu bahasa roh pertama adalah bahasa roh tentang bahasa yang bisa bahasa roh dalam bahasa asing yang bisa dimengerti oleh umat manusia. Hal ini banyak kejadian dalam diri anak-anak Tuhan, banyak. Saya sudah beberapa kali dengar kesaksian waktu di Solo, ini orang Jawa nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia mendoakan seseorang, dia bisa berdoa dengan bahasa Cina. Padahal dia berasa berdoa dengan bahasa Jawa. Saya nggak bisa bahasa Jawa, Pak Suki kan bisa tuh ngomong bahasa Jawa. Dia mungkin ngomong bahasa biasa, tapi yang didoakan ini mendengarkan dalam bahasa Cina. Sama juga sama teman saya, Ibu Greti waktu saya kuliah, dia pun cerita begitu. Dia mendoakan seorang engkong, kakek-kakek yang dalam keadaan sakit. Ya, anaknya bilang udah sakit lama lah, udah usia. Dia doakan. Tiba-tiba si kakek ini nangis. Bapak ini nangis, si engkong ini nangis. Anaknya sendiri bingung. Setelah dia selesai berdoa, kenapa papanya bisa nangis? Papanya rupanya bisa dengar. Papanya ini nggak ngerti bahasa Indonesia, dia cuma bisa ngerti bahasa Mandarin. Dan si Ibu Greti ini berdoa, yang keluar dari mulutnya dan didengar si bapak ini adalah bahasa Mandarin tua gitu, Mandarin kayak kita mah, Mandarin tinggi lah. Nangis bapaknya dan terima Yesus. Hal-hal seperti ini banyak dalam diri anak-anak Tuhan, banyak. Mungkin itu satu hari kejadian pada diri saya atau pada diri saudara-saudara semua. Ketika saudara mendoakan seseorang atau mendoakan siapa, dia mengerti apa. Kalau saat itu Roh Kudus bekerja, itu jangan aneh kalau kita bisa bicara dalam bahasa asing. Itu yang pertama. Lalu bahasa roh yang kedua, yang saya kategorikan kedua adalah bahasa roh yang kita tidak bisa mengerti ucapannya. Yang kita nggak bisa ngerti ucapannya, itu yang biasa atau gereja suka bahasanya tahu ya, silapa apalah, ada yang apa segala macam. Saya nggak mau plesetin karena itu adalah hadiah dari Roh Kudus, bukti bahwa dia menerima anugerah bahasa roh. Itu pun bahasa yang nggak bisa kita mengerti. Saya bagi dalam dua. Setelah saya baca Alkitab itu ada dua. Satu, Roh Kudus berikan secara pribadi. Itu Roh Kudus berikan secara pribadi kepada seseorang yang gunanya untuk membangkitkan orang itu. Bahasa roh seperti ini itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita lagi berdoa kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, tiba-tiba kita bisa berbicara dengan bahasa roh itu. Dan itu adalah Roh Kudus yang berbicara, menyampaikan segala macam kayak kita keluhan atau hal-hal apa kepada Tuhan langsung, yang tujuannya adalah membangun diri kita. Ini pun banyak kejadian. Kalau orang-orang yang saya tahu ya, kesaksian salah satu orang-orang jemaat GKI. Jemaat GKI ini nggak cenderung ke dalam bahasa roh, dan sepasang suami istri ini nggak bisa bahasa roh. Dan waktu satu pagi ketika dia lagi renungan firman Tuhan, mereka lagi berdoa, tiba-tiba si istri berbahasa roh. Suaminya ngedengerin bingung, kok bisa dapat bahasa roh? Istrinya sendiri nggak ngerti, saat itu istrinya nggak sadar, tapi dia berdoa dalam bahasa roh. Nah, ini bahasa roh yang kita ngerti ucapannya, yang Roh Kudus berikan kepada pribadi. Lalu yang kedua, bahasa roh itu yang kita nggak mengerti ucapannya, itu ada dalam ibadah kebaktian. Kalau di gereja Pak Niko gitu, biasanya kan suka dalam ibadah, mari kita menyembah berbahasa roh. Biasa semua rame-rame berbahasa roh. Rame-rame berbahasa roh. Bicara.
Cuman saya nggak tahu apakah semua dalam ruangan itu yang berbahasa roh itu murni mendapatkan bahasa roh itu dari Roh Kudus. Karena hati-hati dengan hal ini. Kalau bukan Roh Kudus yang berikan, cuman hanya rasa nggak enak aja sama tetangga-tetangga yang bisa berbahasa roh, lalu kita pura ngikutin begitu, hati-hati, itu satu dosa. Itu nggak berkenan pada Tuhan. Tapi kalau emang itu murni diberikan, silakan berbahasa roh. Tapi untuk hal ini juga sebenarnya firman Tuhan sudah menulis peraturannya. Rasul Paulus sudah mengatakan, kalau kamu mau berbahasa roh di tengah-tengah jemaat, paling banyak 2-3 orang. Dan bahasa roh yang diucapkan itu harus diterjemahkan. Ada yang menerjemahkannya. Enggak cuma kita sembarang rame-rame kita berbahasa roh, satu pun nggak ada yang menerjemahkannya. Itu sia-sia. Orang yang hadir model kayak kita, anak-anak Tuhan, model kayak saya nggak mengerti apa yang diucapkan. Harus diterjemahkan. Dan ini saya pernah temui dalam satu ibadah. Waktu itu saya melayani dalam sebuah persekutuan doa begitu. Kita lagi nyanyi lagu penyembahan. Kalau nggak salah waktu itu WL-nya perempuan. Dia lagi menyembah, tiba-tiba dia berbahasa roh. Dia berbahasa roh, ya saya dengerin aja berbahasa roh. Begitu dia selesai berbahasa roh, tiba-tiba temennya satu, dia menerjemahkan. Tuhan berfirman, bla 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 bla, dan isinya adalah semua tentang kebenaran firman Tuhan. Isinya semua tentang kebesaran firman Tuhan. Ini bahasa roh yang saya bisa mengerti. Makanya saudara, kalau umpamanya kita jemaat di sini, kita jarang berbahasa roh. Kalau umpamanya saudara nggak bisa berbahasa roh, pas saudara keluar kota ikut kebaktian dalam satu gereja yang berbahasa roh, lalu mari kita berbahasa roh, saudara nggak enak, yang lain kiri kanan ini saudara asal hati-hati, jangan main-main, jangan lakukan itu. Jangan lakukan. Hal kedua, kedatangan Roh Kudus kepada para rasul. Itu Roh Kudus memberikan kebaharannya dan memberikan bahasa roh kepada orang percaya. Lalu hal yang ketiga, kedatangan Roh Kudus dalam dunia ini pada para rasul, pada orang percaya, itu untuk memberikan karunia-karunia bagi anak-anaknya, untuk memperlengkapi anak-anaknya bisa berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sebenarnya Roh Kudus itu datang ke dalam dunia. Awalnya Roh Kudus hanya memberikan bahasa roh, lalu mungkin memberikan karunia kesembuhan seperti Petrus yang Petrus dapatkan, terus karunia berkata-kata. Tapi sebenarnya dalam diri anak-anak Tuhan, pada kita semua ini, kita punya karunia roh, karunia yang Roh Kudus berikan. Ada berapa karunia Roh Kudus? 9. Ada 9. Saya bacakan ya. Ini ada di Korintus, di dalam Korintus 12 mulai ayat 8 lah saya bacakan. Ini karunia-karunia Roh Kudus yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Saya bacakannya. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nomor 1 nih. Ini salah satu karunia dari Roh Kudus adalah berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain Roh Kudus yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini karunia yang kedua, dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ini yang ketiga. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan, yang keempat nih. Dan kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, yang kelima. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, ini yang keenam. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk
memindahkan bermacam-macam roh. Yang ketujuh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yang kedelapan, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Yang kesembilan, tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus, dan itu dan tiap-tiap anak Tuhan pada orang percaya pasti ada minimal 1 karunia yang kita bisa dapatkan, minimal 1, bahkan mungkin 2, bahkan mungkin 3. Dan karunia itu harus kita pakai untuk memuliakan nama Yesus Kristus. Ini hal yang ketiga yang saya bisa dapatkan. Lalu saudara, hal apa lagi yang bisa saya dapatkan ketika datangan Roh Kudus? Ini yang keempat. Saya anggap ini sesuatu yang harus kita mengerti benar-benar. Karena ini yang keempat, ini adalah bagian yang terpenting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Kedatangan Roh Kudus kepada para rasul atau kedatangan Roh Kudus di dalam dunia ini, itu membuat anak-anak Tuhan bisa menemui Tuhan kapan aja, di mana aja. Kedatangan Roh Kudus itu bisa membuat memberikan kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang percaya, itu bisa menemui Tuhan kapan saja dan di mana saja. Kenapa saya bisa ambil kesimpulan seperti ini? Saudara ingat dalam zaman perjanjian lama, kalau dalam perjanjian lama orang mau menemui Tuhan, mau menemui Allah, gimana caranya? Ya, diwakili imam. Dan imam nggak bisa begitu aja menemui Allah. Imam harus pergi ke, kalau zamannya Musa harus pergi ke kemah suci. Kemah suci itu Musa harus masuk ke ruang kudus, lalu masuk ke ruang Maha Kudus. Di situ Allah akan turun dalam bentuk tiang awan dan tiang api menjumpai Musa. Nggak sembarangan orang dulu bisa menemui Allah begitu aja. Terus waktu zaman Raja Salomo, ketika bait Allah dibangun, sama. Tetap mereka nggak bisa langsung. Mereka akan pergi ke bait Allah, lalu minta kepada para imam yang bertugas untuk menyampaikan umpamanya pengorbanan apa segala macam, menyampaikan korban-korban bakaran apa segala macam. Dan mereka minta kepada para imam untuk menyampaikan kepada Allah apa. Dan itu pun masuk ke ruang Maha Kudus setahun cuma sekali. Setahun cuma sekali bisa menjumpai Allah. Tapi ketika Yesus mati, tirai pemisah antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu terbelah jadi 2. Ketika Yesus mati, antara ruang Maha Kudus dan ruang kudus itu ada sebuah tirai besar. Tebalnya 10 cm. Itu lebarnya saya lupa berapa besar. Ini beratnya ini bukannya kiloan biasa. Saya pernah baca sampai 1 ton lebih kalau nggak salah. Dan itu tebal sekali. Itu kalau di ujung sini diikat, ditarik sama 4 kuda, di ujung sini ditarik sama 4 kuda. Ini tirai pemisah ini nggak bakalan robek, nggak bakalan pecah. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib saat itu juga, ini tirai bisa pecah dari atas ke bawah, robek dari atas ke bawah. Dan itu dari ruang kudus ke ruang Maha Kudus udah nggak ada penghalang lagi. Ini artinya apa? Manusia bisa langsung menghadap Tuhan.
Dan ketika kedatangan Roh Kudus itu, kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, Roh Kudus hinggap di mana? Dalam diri para rasul, dalam diri orang-orang percaya, dalam diri saudara dan saya. Jadi sadarkah kita kalau diri kita ini sebenarnya adalah bait Allah? Dengan hadirnya Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus, itu Roh Kudus menghampiri para rasul. Dulu Roh Allah itu turun ada di ruang Maha Kudus, ada di bait Allah. Sekarang kita yang menjadi bait Allah, karena Roh Allah itu diam di dalam kita. Ini satu hal yang penting. Ini yang saya katakan, kedatangan Roh Kudus itu membuat kita ini bisa menjumpai Tuhan kapan aja. Kita bisa datang kepada Tuhan kapan aja, di mana aja. Nggak harus seperti dulu di satu tempat di bait suci. Karena Roh Allah itu udah diam di dalam kita. Saya harap saudara bisa mengerti soal hal ini. Karena itu saya bilang kedatangan Roh Kudus itu so spesial. Begitu sesuatu yang spesial luar biasa bagi kita orang percaya. Dan itu memberikan kita akses langsung kepada Allah. Karena itu saya katakan, ketika kita merayakan Pentakosta ini, kita tuh merayakan bahwa betapa besar kasih sayang Tuhan dengan kita. Tuhan rindu menyelamatkan kita. Bahkan ketika Yesus naik, Yesus nggak ingin membiarkan kita menjadi satu yatim piatu. Dia tetap mau tuntun kita, dia tetap mau menghibur kita, dia tetap mau menolong kita melalui Roh-Nya yang kudus. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Kami sadar Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau begitu sayang dan mengasihi anak-anak-Mu, sehingga ketika Yesus berangkat naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami untuk menjadi yatim piatu. Kau telah mengirimkan Roh-Mu yang kudus kepada kami untuk bisa menghibur kami, untuk bisa menolong kami, untuk bisa menuntun kami. Dan kami tahu kalau kami saat ini bisa berada dalam rumah Tuhan, itu karena Roh Kudus telah mengingatkan kepada kami dan menuntun kami supaya kami boleh selalu dekat kepada-Mu. Dan kalau dalam kehidupan kami sehari-hari kami bisa berlaku baik, kami bisa berlaku mengikuti, mentaati akan kebenaran firman Tuhan, itu karena Roh Kudus telah menuntun kami. Dan ketika kami dalam kesusahan, ketika kami dalam kesesakan, dan kami dapat penghiburan, itu pun semua karena Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan ini, Roh Allah yang Kau berikan kepada kami. Dan sungguh sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih buat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kami. Bapa, biarlah kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu dengan sepenuhnya. Dan biar kami tetap percaya bahwa Kau adalah Tuhan yang selalu menepati janji-janji di dalam kehidupan ini. Ya Allah Roh Kudus, kami meminta biarlah Engkau menteraikan kebenaran firman Tuhan yang baru kami dengar di saat ini. Tentu Engkau terus mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami tidak sendiri, karena ada Roh Allah
yang selalu tinggal dalam hati ini berada bersama-sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Bapa. Di dalam nama Yesus kami menceraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan seluruh jemaat, terima kasih untuk pelayanan memimpin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya kita akan mempersiapkan uang persembahan pada pagi hari ini. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan. Juga yang membacakan pengumuman saya undang untuk boleh maju ke depan. Kita akan berdoa, nanti minta dengan penuh kasih Ibu Wiwi yang memimpin kita dalam doa persembahan. Bapak kami ucap syukur ya Pak, dan hari ini kami bisa berbicara dengan Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan atas berkat firman-Nya Tuhan, bila firman menjadi kehidupan setiap hari konten ya Bapak. Terima kasih Bapak, mari kita saatnya untuk memberi persembahan ya Tuhan dengan keputusan setiap persembahan ini menjadi berkat ini. Berkati kedua orang yang melayani ya Tuhan dengan pengajian khusus. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Yang di atas juga saya mau sapa, selamat pagi. Sebelum saya membacakan kuarta sepekan, saya melihat ada jemaat yang baru. Bapak yang belakang, silakan berdiri Pak. Saya mewakili GBI Alberta menyambut Bapak di keluarga besar Alberta. Jika Bapak belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk minggu-minggu yang akan datang untuk hadir kembali di dalam jam-jam ibadah kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa yang akan datang 30 Mei 2023 ada acara kebersamaan. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Alberta, juga terbuka bagi umum. Ajaklah keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Untuk kaum muda, diajak untuk hadir setiap hari Sabtu pukul 6 sore dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu yang akan datang 3 Juni 2023 ada acara kebersamaan. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 4 Juni pukul 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Carmelia Suryanto. Minggu depan kita kembali menikmati tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus. Tubuh dan darah Kristus hanya dapat dinikmati oleh jemaat yang sudah dibaptis air. Jemaat juga berkesempatan mengembalikan perpuluhan milik Allah. Mari kita siapkan hati untuk menyambut perjamuan kudus minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Mari antarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10.30. Sebentar habis kebaktian umum ini ya Bapak Ibu. Berita tentang dana OTA. Terima kasih kepada Ibu Ria Sanjaya yang telah mempersembahkan Rp500.000. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Barnabas Darren Farrell 31 Mei, Ibu Syari Cita, Jemaat KW ya, tanggal 1 Juni. Tuhan Yesus memberkati.
Mari Bapak Ibu kita mau siapkan hati, mau satukan hati untuk pokok doa kita. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, Engkau sudah melayakan kami untuk masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Bapak. Kami boleh duduk bersama Tuhan, kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapak. Terlebih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pak Wiwi Tuhan. Tuhan yang memberkati Pak Wiwi dalam segala pelayanannya Tuhan Yesus. Kalian juga tahu Tuhan pergumulannya ya Bapak. Kami sudah mendengar Tuhan kesaksiannya Tuhan. Begitu baik Engkau menolong Pak Wiwi Tuhan Yesus. Kalau Engkau sudah menolong waktu-waktu yang lalu, Engkau juga akan menolong untuk waktu-waktu yang akan datang ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh menerima berkat melalui firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami juga masih melihat kebaikan Tuhan di dalam diri Pak Wiwi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami memiliki Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami memiliki Allah yang begitu memperhatikan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus telah memberikan kami Allah penolong Roh Kudus yang selalu menyertai kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, yang selalu mengingatkan kami Tuhan supaya kami tetap berada di jalan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami. Pada pagi ini kami juga melihat Ibu Gembala kami boleh hadir dalam kebaktian pagi ini Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kebutuhannya ya Bapak. Engkau mencukupi kebutuhannya Tuhan Yesus. Yang bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan Tuhan, Engkau memberikan hikmat buat Ibu Gembala kami Tuhan, supaya tetap setia Tuhan dalam menggembalakan umat-Mu GBI Alberta ini ya Bapak. Bapak Surgawi, kami juga bersyukur Tuhan untuk satu jemaat baru yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah kami ya Bapak. Kami mau menyambut Bapak yang baru ini Tuhan, untuk bersama-sama bergabung untuk minggu-minggu yang akan datang ya Bapak. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat dia Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya, apapun yang menjadi kebutuhannya, Tuhan yang cukupkan Tuhan Yesus. Dan juga semua untuk anak-anak-Mu ya Bapak. Tuhan juga melihat Tuhan kesetiaan kami. Tuhan juga melihat kebutuhan kami. Tuhan juga melihat pergumulan kami ya Bapak. Engkau juga yang cukupkan kami Tuhan Yesus. Engkau juga yang terus menolong dan membimbing kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun di minggu yang akan datang Tuhan. Untuk Barnabas Darren Farrell Tuhan Yesus, dan juga Ibu Seri Cita Tuhan Yesus. Mereka juga sudah menikmati berkat-berkat-Mu pada tahun-tahun yang lalu. Mereka juga pasti akan menerima berkat-Mu untuk tahun-tahun yang akan datang. Dan terus menyertai langkah mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, keperluan mereka, Tuhan yang cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, Kau memberkati Bapak Presiden kami Jokowi dengan segala hikmat yang daripada Engkau. Engkau memberikan hati yang takut akan Engkau. Kau memberikan hati yang terus mau bekerja untuk rakyat ini Tuhan Yesus, yang mau memperbaiki bangsa ini Tuhan. Tuhan, memang enggak gampang Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah siapkan, sudah memberikan kekuasaan itu kepada Bapak Jokowi Tuhan, Engkau juga akan memampukan beliau Tuhan untuk bangsa ini, untuk perbaikannya Tuhan Yesus. Kami juga mau menyambut untuk pemilu tahun depan ya Bapak.
Kiranya Tuhan juga yang tolong Tuhan, persiapkan bagi kami bangsa ini Tuhan Yesus, seorang pemimpin yang punya hati untuk rakyatnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap anak, cucu, ponakan akan menghadapi ujian akhir semester Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk sekolah Tuhan, untuk meraih cita-cita. Tuhan yang tolong kami Tuhan, yang memberkati, yang memberikan hikmat, yang memberikan kepandaian Tuhan, supaya mereka selalu bersyukur Tuhan kalau mereka masih bisa sekolah Tuhan Yesus. Tuhan juga yang persiapkan mereka supaya mereka punya hati sungguh-sungguh mau belajar Tuhan untuk ujian akhirnya Tuhan semester ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah lulus. Terima kasih juga Tuhan kalau mereka akan melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga tetap memimpin dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat, saya undang sama-sama kita akan berdiri. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinan yang di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Keluarga besar GBI Alberta menyampaikan turut berempati atas berpulangnya Bapak Dede atau suami dari Ibu Leni Suryani ke pelukan Bapa di surga pada hari Rabu 24 Mei 2023 pukul 3 pagi. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa lantai 2 Blok L RSPAD Gatot Subroto. Biarlah Roh Kudus menghibur dan menguatkan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sekian, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.